Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Karena dengan kasih sayangnya, kita masih diberi kesempatan menikmati bulan Ramadan yang penuh berkah. Keberkahan bulan Ramadan dapat kita rasakan dengan nikmatnya beribadah bersama, menikmatnya sholat malam berjamaah, nikmatnya berbagi rezeki kepada yang membutuhkan, nikmatnya kasih sayang kepada sesama, di mana semua ibadah yang kita lakukan, balasannya dilipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliaulah, kita bisa merasakan nikmat iman dalam berislam, dan semoga kita termasuk umat yang dicintai beliau. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema puasa dan jauhi sikap saling mencela. Bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyatul nafs. Maksudnya bahwa kita diperintahkan untuk mampu menjaga hawa nafsu dari segala sesuatu yang dapat membatalkan, bahkan mengurangi nilai ibadah yang kita jalani. Dalam hadisnya Rasulullah memerintahkan menjaga lisan saat berpuasa. Dan perintah tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam hadis berikut, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, semua anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Ia adalah untukku, dan akulah yang akan membalasnya, dan puasa itu adalah perisai. Pada hari seseorang dari kamu berpuasa, janganlah ia berkata kotor dan berbuat gaduh. Dan apabila ada orang mengajak berbantah dan bermusuhan, hendaklah ia mengatakan, saya sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Berdasarkan hadis sahih di atas, kewajiban bagi orang yang berpuasa bukanlah sekedar menahan lapar dan haus, melainkan lebih dari itu, yakni juga menjaga diri dari ucapan kotor. Mengapa yang dilarang terlebih dahulu adalah berkata kotor atau tidak baik? Menurut Alfred Korzybski, penggagas teori general semantik, menyebutkan manusia memiliki kemampuan untuk menyimpan pengalaman dan pengetahuan lewat fungsi bahasa sebagai penghubung waktu. Bahasa mengikat waktu dan bahasa mengikat umur manusia bersama. Dapat dikatakan bahwa tutur kata mempengaruhi kejiwaan seseorang secara individu maupun secara sosial. Oleh karenanya, bahasa memiliki peran kuat dalam membentuk pribadi seseorang. Namun, jauh sebelum ditemukannya teori general semantik, Nabi Ibrahim telah mencontohkan kepada keturunannya untuk bertutur kata dengan baik. Sebagaimana doanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'al li lisana sidqin fil akhirin. Yang artinya, jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Lebih lanjut, selain berkata kotor dan berbuat gaduh,
kita juga dilarang berbantah dan bermusuhan dengan sesama. Hal ini dapat kita hubungkan dengan surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa lismul fusuqu ba'dal iman wa malam yatub faulaika humudzolimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik daripada wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil-panggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita menghina orang lain, yakni meremehkan dan mengolok-olok mereka. Seperti yang disebut dalam hadis sahih dari Rasulullah SAW yang telah bersabda, artinya, takabur itu ialah menentang perkara baik dan meremehkan orang lain. Menurut riwayat yang lain, dan menghina orang lain. Makna yang dimaksud dengan menghina adalah dan meremehkan mereka. Hal ini diharamkan karena barangkali orang yang diremehkan lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah dan lebih disukai oleh Allah daripada orang yang meremehkannya. Karena itulah disebutkan oleh firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairam minhun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Secara nas, larangan ditujukan kepada kaum laki-laki, lalu diiringi dengan larangan yang ditujukan kepada kaum wanita. Lanjutan dari firman Allah tersebut, wala talmizul anfusakum. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Yang dimaksudkan adalah jangan mencela dirimu sendiri, karena mencela antar sesama mukmin, karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh. Mencela itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Kedua-duanya adalah haram dan diancam dengan hukuman neraka, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Al-Humazah ayat 1. Al-hazm artinya ungkapan celaan melalui perbuatan. Sedangkan al-lazm adalah ungkapan celaan dengan lisan. Seperti pengertian yang terdapat di dalam ayat lain melalui firman Allah, Al-Qalam ayat 11,
hamazim masyaim bin naim. Yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yakni meremehkan orang lain dan mencela mereka, berbuat melampaui batas terhadap mereka, dan berjalan ke sana kemari menghambur fitnah, mengadu domba, yaitu mencela dengan lisan. Karena itulah dalam surat ini disebutkan oleh firman Allah, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Semakna dengan yang disebutkan oleh firman Allah tersebut, yaitu ada wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu. An-Nisa ayat 29. Yakni janganlah sebagian dari kamu membunuh sebagian dari yang lain. Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id Ibnu Jubair, Qatadah, dan Muqatil Ibnu Hayyan telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Artinya, jangan mencela diri kamu, mencela sebagian yang lainnya. Selanjutnya ayat Al-Hujurat 11. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu memanggil-panggil dengan gelar-gelar yang buruk. Yakni, janganlah kamu memanggil orang lain dengan gelar yang buruk yang tidak enak didengar oleh bersangkutan. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepada kami Daud ibnu Abu Hindun dari Asy-Syaibi yang mengatakan bahwa telah bercerita kepadaku Abu Jubair ibnu Ad-Dardak yang mengatakan bahwa berkenaan dengan kami Bani Salamah, ayat berikut diturunkan, yaitu firman-Nya, dan janganlah kamu memanggil-manggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, tiada seorang pun dari kami melainkan mempunyai 2 nama atau 3 nama. Tersebutlah pula apabila beliau memanggil seseorang dari mereka dengan salah satu namanya, mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia tidak menyukai nama panggilan itu." Maka turutlah firman Allah, dan janganlah kamu memanggil-manggil dengan gelar-gelar yang buruk. Imam Abu Daud diriwayatkan hadis ini dari Musa ibnu Ismail, dari Wahab, dari Daud dengan sanad yang sama. Selanjutnya, Allah berfirman, Bilisa lismul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Seburuk-buruk sifat nama dan nama ialah yang mengandung kefasikan, yaitu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seperti dilakukan di zaman jahiliyah. Bila saling memanggil di antar sesamanya, kemudian sesudah kalian masuk Islam dan berakal, lalu kalian kembali kepada tradisi jahiliyah itu. Wa ma lam yaktub, dan barang siapa yang tidak bertakwa, yakni dari kebiasaan tersebut, faulaika humudzolimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perilaku suka mengolok-olok pada zaman sekarang dikenal dengan istilah body shaming. Adalah perilaku yang tidak baik apabila dilakukan terus-menerus. Hal ini akan membuat korban terus merasa kurang atau tidak puas atas bentuk ataupun penampilan fisik yang dimilikinya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11 tersebut, Hamka juga menjelaskan bahwasanya Allah melarang seseorang memanggil dengan gelar atau nama yang buruk. Seperti saat ini, menjadi trending topik memanggil seseorang dengan gelar ataupun nama yang tidak disukainya, atau disebut dengan body shaming.
Kadang memanggil dengan nama-nama dengan ciri-ciri fisik yang kurang disukai, ataupun memanggil dengan nama-nama orang-orang yang sebelumnya, misalnya ayahnya, ibunya, dan sebagainya. Di antara nilai-nilai yang terdapat dalam surat Al-Jurat ayat 11 di dalam tafsir Hamka, pertama memperingatkan dan nasihat sopan santun, menjauhi pertikaian, kontak fisik dalam tatanan interaksi kepada sesama manusia, serta senantiasa bermuhasabah terhadap kekurangan yang ada pada dirinya. Kedua, larangan mencela dirinya sendiri. Ketiga, larangan memberikan gelar yang buruk. Keempat, menutup ayat dengan anjuran untuk bertaubat jika telah melakukan penghinaan terhadap orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hal ini, momen puasa adalah momen untuk membiasakan diri, melatih diri, berbuat yang baik, berkata yang baik. Dan harapannya adalah setelah usia Ramadan, terbentuklah ketakwaan yang semakin mendekatkan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat takwa tentu tidaklah mudah diraih. Dimulai dari dengan membiasakan berkata yang baik, maka akan berpengaruh pada perilaku dan tindakan yang baik pula. Dan hal ini disebut dengan akhlakul karimah. Upaya membangun karakter baik melalui ucapan yang baik pula. Demikianlah keutamaan menjaga lisan saat berpuasa yang termaktub dalam hadis yang telah kita bahas sebelumnya. Pada akhirnya, melalui perantara ini, atas izin Allah, semoga kita semua dapat menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa, lebih dapat mendekatkan kepada Allah setelah bulan Ramadan ini. Demikian dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dan kurang dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru minallah wa fatkum qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.